Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi sebuah cerita dalam mitos mistis. Tentu saja kali ini saya ingin mengangkat desa yang bernama Desa Sidorogo, di mana Desa Sidorogo ini banyak menyimpan misteri. Karena itu tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun kawula ngawiti wonten profil desa atau sejarah tentang sejarah Sidorogo. Kok pilih kawula anggenipun matur menika kirang pas bahasane nggih. Werni mboten napa-napa. Iki kula wali sejarah menika iku wonten versi termasuk mimpun dados profil desa atau sejarah Desa Sidorogo sekelumit. Pertama, asal mula Desa Sidorogo menurut cerita orang-orang dahulu, di tempat ini dijadikan tempat semedi oleh seorang putri kerajaan yang bernama Raden Roro Sokowati Rayuningrum. Nama yang paling terkenal yaitu Mbah Nyai Talebroto yang pergi meninggalkan keraton mengembara atau lelono, mengasingkan diri dari tirakat demi tujuan yang mulia, karena dalam penggembaraannya di tempat tersebut kondisi raga tubuh sudah berkurang atau sudorogani. Akhirnya cerita tempat ini ternamai Desa Sidorogo. Ini Jadi begini Mbah, menurut warga sekitar, Nyai Talebroto itu kan dulu kan ada bambu larangannya, dan bambu larangan itu sering disalahgunakan oleh orang-orang yang ingin berbuat jahat. Tolong saya minta penjelasannya menurut Simbah sendiri sebagai warga sini, bagaimana? yang baik itu begini ceritanya. Itu cerita orang-orang dulu. Kalau ada tamu yang datang ke Sidorogo, terutama di Pringlarangan, itu ada yang untuk buat mungkar dan sebagainya. Itu kalau kita bicara masalah itu kita gambarkan di suatu tempat, ibaratnya di daerah itu ada rumah. Rumah itu di situ ada rumah, di situ itu ada yang istilahnya menunggu atau istilahnya sapam. Tapi kalau sapamnya kan kadang-kadang ada yang sapam orang, kadang-kadang ada yang sapamnya itu asu. Nah, kemungkinan kalau yang untuk di situ untuk kemungkaran itu karena sowan di situ itu karena ada sebetulnya salah persepsi. Yang ke situ buat mungkar atau ya buat celaka orang atau untuk istilah ya pripun lah gambarannya kejahatan intinya. Nah, itu kesalahan sendiri, dalam artian seharusnya kalau sowan ke situ, kalau ke sowan ke
rumah yang ada anjingnya, itu seharusnya dia itu karena anjing itu galak, dia harus memberi apa istilahnya, memberi tahu kepada orang atau penghuninya. Tapi kebanyakan orang ke situ kalau sudah tahu ada anjing yang galak, ternyata di situ supaya anjing itu tidak menggonggong, supaya tidak mengancam orang yang ke situ, kemudian orang itu memberi makan kepada anjing yang galak. Nah itu seharusnya kalau berada atau rawuh ke situ, seharusnya kulonungunnya itu kepada orangnya, tidak kepada yang nunggu. Ya, saya maksud Mbah. Jadi sebenarnya dari keperluan orang yang datang ke lokasi sini itu belum tentu semua karena Nyai Talak Bronto, dan khususnya yang ingin berbuat jahat, yang punya musuh itu berarti bertemunya dengan yang ikut bersemayam di lokasi Talak Bronto. Begitu ya Mbah, tolong diperjelas. Ya kalau itu tergantung, maksudnya gini, kita itu dimusuhi orang itu, kita itu gimana? Kalau memang yang dimusuhi atau yang kita menganggap dimusuhi, tapi kalau yang menganggap dimusuhi itu memang orang jahat, tetap kembali ke orang yang itu. Jadi balik, cara bahasanya keren, tidak mas. Bahaya juga ya Mbah. Jadi seandainya kita yang salah terus datang ke lokasi sini minta tolong atau lantaran yang berada di lokasi makam sini, itu bisa berbalik ke diri kita lagi ya Mbak ya. Iya betul. Ambok ngeriku. Berene ping piro nek jen awak dhewe iki jen yo salah ya. Salah, tetep salah. Sebab ada sopo salah tetep seleh. Bahkan pernah terjadi orang ke situ, ke makom, ngambil tanah dan bambu untuk mencelakakan orang, tapi justru dia sendiri yang kena. Banyak yang seperti itu. Saya ambil contoh masalah itu. Di sarean itu, di makom itu saya ibaratkan pasar. Nah pasar itu kan ya namanya pasar, yang hak ada, yang batil ada, yang bagus ada, yang tidak bagus ada. Nah jadi tergantung kita-kitanya ke situ itu mau beli yang mana, beli yang bagus atau yang tidak. Itu cara bahasa saya gitu ya. Jadi ya pasar kan warna-warna ya. Ada yang baik, ada yang enggak. Nah ada di situ itu yang bahkan belum lama sekitar 1 tahun atau 2 tahun. Orang mana itu Pak? Orang sini aja. Nah di situ ternyata dia kesurupan. Nah, setelah ditanya, kamu siapa, orang itu disuruh, kamu siapa? Saya meong putih, macan putih. Terus bisa sembuhnya itu gimana? Nah, karena itu masih muda, masih umur sekitar 17 tahun, orang tuanya kan ya kalau kesurupan selalu kesurupan kan
bahasa anu mesake. Itu terus larinya ke orang tua, ke spiritual. Ternyata ya memang itu ibaratnya kodam atau meong atau macan putih. Akan sempat waktu itu belum tahu sebenarnya Mbah Nyai itu siapa, malah remaja itu berani mengambil kesimpulan untuk bikin kaos namanya Mbah Nyai Talak Bronto, tapi logonya das macan putih. Sempat itu ditegur oleh Mbah Nyai dengan kesurupan tadi harus minta maaf ke Mbah Nyai. Terus kalau masalah apa itu orang-orang yang mau beli dagangan dari daerah sini itu kira-kira gimana caranya agar tidak terjadi malapetaka menimpa sang pedagang yang membeli barang-barang dari wilayah sini? Kalau bahannya tidak, cuma orang itu mantep dan madep. Kalau sudah mantep, yo nggak apa-apa. Selamat ya. Selamat. Memang ada yang ya setengah-setengah mantep, setengah-setengah ora nih ngoten. Mamang dadi nih. Itu kalau pedagang kayu, pedagang apa yang ada di Desa Sidorogo ini malah nggak mau beli langsung di Sidorogo. Nah, nanti setelah keluar dari Sidorogo. Contohnya kelapa dan sebagainya, kelapa, kayu, durian dan sebagainya, pokoknya yang ada di daerah Sidorogo ini nggak mau kalau langsung. Jadi harus menunggu di luar di desa sini. Ya? Bahasanya ditokke sekon desa Sidorogo baru lebih aman. Ya. Bahkan kalau bicara masalah banyak itu ya kata orang atau orang yang mengatakan bahwa Mbahnya itu tidak hanya lewat atau lelono saja, bahkan ada yang mengatakan bahwa Mbahnya itu sebetulnya dulunya manggon di domisili di Sidorogo. Karena apa? Suatu hari di waktu hol tanggal 15 Suro itu ada kiai yang ngendiko itu ada semacam sumur yang dulunya dipakai Mbah Nyai untuk siram. Sumur itu memang bahkan saya sendiri tahun 1081, 82, 3 itu di dekat sumur itu ada semacam guru ngaji, termasuk saya santri. Itu guru ngaji itu mengendaki santri-santri itu setiap sebelum itu ditemukan loh, sebelum ditemukan itu sumur ajaib itu sudah ajaib. Yaitu santri-santrinya tiap pagi jam 4 itu disuruh mandi di sumur itu, karena terutama santri-santri yang istilah bahasa terpilih, enggak bahasa kerennya ke ngajini kesul, enggak bisa di samping syarat apa itu pakai janur kuning, disuruh pakai ngeroi ilate. Setelah itu terus disuruh untuk mandi di situ. Ini cerita tapi nyata. Ternyata waktu itu alhamdulillah santri-santrinya bisa paham dan membaca Al-Quran. Sampai sekarang ada saksi mistis itu loh. Terus masalah sendang atau belik
tempat mandi Nyai Talak Bronto sendiri mempunyai keajaiban atau kekeramatan apa tidak, Mbah? Sekitar tahun 1991 waktu saya Y2 itu ada warga yang tanpa pamit di situ masukkan kaki dan tangan, ternyata spontan itu pulang dari situ langsung bosok. Nah, kejadian itu terus bisa pulih kembali, juga pergi ke orang pintar. Ya saja Sembrono itu memang ada keajaiban di Simbur itu gitu. Nah, itu dari segi penyembuhan, karena dia itu sakitnya kakinya yang membusuk itu karena nyuci kaki dengan jalan dimasukkan aja ya, tanpa pakai kayu. Iya. Kan terus sakit busuk kakinya. Terus proses penyembuhannya itu proses penyembuhannya dia disuruh ke sumur itu, minta maaf sama Mbak Nyai, iya, lalu dikumbah sampai itu dibasmi, disiram pakai air itu, bisa sembuh. Teman ngaji rasa semua, kisah mistis mitos di daerah Sidorobo sini. Tunggu konten berikutnya, oke?